saya mau bahas soal Paulus. Paulus ini adalah seorang agen properti yang merasuli bangsa-bangsa. Paulus itu seorang pengusaha loh. Beda sama Petrus, dia nelayan, melepaskan jala. Kalau Paulus ini tetap tukang kemah. Nah, saya bacakan dulu ayat ke-1. Kisah Para Rasul pasal 18 ayat pertama. Paulus di Korintus. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila. Aquila ini laki-laki ya, yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya. Anda tahu Priscilla Aquila itu sepasang suami istri yang cukup terkenal di antara para rasul. Karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma, Paulus singgah ke rumah mereka. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, nih Paulus sama tuan rumah ternyata jobnya the same. Ajaib ya, di marketplace atau tempat kerja kita itu kita bisa dipertemukan Tuhan. Dipertemukan pada orang-orang yang tepat. Tahu gak? Allah kita adalah the best matchmaker. Tuhan adalah mak comblang nomor 1 yang paling wahid di seluruh dunia. Mak comblang gak tentu Tuhan itu menjodohkan laki-laki dengan perempuan, suami dengan istrinya. Gak tentu soal cinta, tapi juga soal pekerjaan. Divine connection atau koneksi ilahi namanya. Saya kembali bacakan ayat 3. Dan karena mereka sepertinya kebetulan melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Kayaknya Paulus baru kenal dengan mereka di situ. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Paulus meninggalkan Athena. Athena di Greece Yunani situ adalah kota besar hingga hari ini. Dan Paulus meninggalkan tempat itu untuk pergi ke Korintus. Paulus ini seorang pengusaha sebenarnya. Tapi dia merasuli bangsa-bangsa. Kenapa agen properti? Buktinya dia adalah tukang kemah. Karena kemah yang dimaksudkan di Alkitab ini bukanlah seperti yang kita kenal di Indonesia. Kemah atau tenda itu bagi kita yang usianya lebih tua, kurikulum lama, tenda itu asosiasinya sama kemah itu asosiasinya adalah tenda pramuka. Dulu di Surabaya sini ada jalan tertentu itu jual tenda-tenda dulu, zaman dulu. Anda masih ingat ya? Di pinggir jalan mungkin berapa bapak ibu masih mengingatnya. Itu bukan tenda seperti itu. Zaman itu nggak ada hotel, by the way, supaya Anda tahu. Jadi para saudagar itu pergi kemana-mana itu membawa tenda. Jadi sekarang mulai lagi trendy lagi namanya camping atau glamping. Tapi zaman dulu itu serious business. Tenda itu adalah bagi orang-orang yang bukan hanya merantau, tapi mereka itu berdagang. Mereka itu berjalan atau traveling, gak ada hotel waktu itu. Jadi tenda itu serious business, itu adalah akomodasi. Belum lagi di tanah Arabia, Paulus pernah ke sana setelah bertobat. Berapa tahun dia itu banyak duduk diam di hadirat Tuhan di tanah yang asing. Di tanah Arabia itu, kemah tenda itu adalah tempat tinggal. Ini pekerjaan properti. Tapi zaman sekarang kan sertifikat, hak guna bangunan, atau hak milik bahkan. Tapi zaman dulu itu, siapa punya tenda punya rumah. Bahkan di Eskimo hari ini, di Kutub Utara, dari balok-balok itu muncul rumah. Balok-balok es, ya, di beberapa tempat-tempat lagi, di beberapa benua, itu tenda adalah rumahnya. Bahkan KKR pun pernah pakai tenda dan itu harganya miliaran rupiah. Tenda untuk ribuan orang. Paulus ini seorang pebisnis yang sangat serius. Dia pergi ke Korintus karena di Korintus banyak saudagar. Athena itu kota besar. Jadi pekerjaan Paulus itu gak asal-asalan loh ya. Banyak kita mengira begini loh. Paulus itu asal buat tenda atau asal buat kemah. Lalu dia lebih banyak fokusnya memberitakan Injil. Jangan salah. Buat tenda atau buat kemah atau tidak, atau dia memberitakan Injil secara murni, Paulus selalu memberitakan Injil. Kalau Anda baca di Kisah Para Rasul, lewat profesinya dia ketemu Priscilla Aquila, dan dimanapun dia berada, di marketplace, kata marketplace ini populernya mulai dari Kisah Rasul. Ketika Paulus berada at the market dalam bahasa Inggrisnya, atau ketika dia berada di public places, di tempat umum, atau ketika dia berada di tengah-tengah pasar, dia memberitakan Injil di situ. Pernah sekali ada satu orang lumpuh tiba-tiba langsung berjalan. Paulus ketemu dengan banyak rekan seolah kebetulan, tapi itu semua koneksi dari Tuhan. Priscilla Aquila, ternyata jobnya sama. Langsung ia singgah di sana, karena zaman dulu hotel yang ada adalah untuk prostitusi zaman itu. Makanya itu kalau Anda membaca perjanjian baru Anda temukan. Setiap kali dikatakan aku singgah di rumah ini. Gaius
Ya, menjadi tuan rumah kami. Mengapa kok selalu mereka nggak di hotel kek, tapi mereka selalu pembicara-pembicara hamba-hamba Tuhan tinggal di rumah jemaat. Karena zaman itu tempat persinggahan itu hanyalah untuk para untuk pelacuran. Apalagi di Korintus itu ngeri sekali, itu kota amoralitas. Populasinya besar, boom secara ekonomi, tapi semuanya diisi dengan immorality. Supaya Anda mengerti bahwa Paulus itu in a serious business. Dia sangat profesional sekali. Dia mengerjakan tendanya itu mungkin dia adalah agennya. Mungkin ada yang namanya pabrik besarnya. Tapi dia merajut dengan tangannya. Dan buatan tangannya itu mudah diterima. Di kota besar dia gak bisa langsung jadi pemain utama. Dia pasti masuk dari bisnis yang ada. Mungkin dia suppliernya. Dia rajut sini, rajut sana, lalu diterima. Ya, misalkan buatan tangannya itu dicek, di QC, quality control, bagus. Lalu di order lagi, repeat order lagi. Jadi Paulus itu serius loh. Jangan pernah kita karena pelayanan lalu kita sampingkan pekerjaan kita. Bahkan jangan pernah beralasan karena Tuhan atau berdoa. Orang berdoa itu excellent dalam pekerjaannya. Bahkan pekerjaan yang sifatnya rohani seperti berkhotbah gini saya gak salah-salan. Saya lakukan due diligence saya. Meskipun saya khotbah tanpa catatan, bukan berarti saya nggak belajar loh ya. Semua informasi ini, semua yang lebih susah daripada mendapat informasi adalah renungan. Oh, saya seperti sapi tiap hari siang dan malam untuk memamah biak firman supaya akhirnya jadi berkat buat jemaat. Nggak boleh kita asal-asalan. Pelayanan rohani pun harus profesional. Everything that we do it for Him. Apapun yang kita lakukan untuk Dia. Lakukan dengan sebaik-baiknya. Jangan pernah percaya mitos bahwa Paulus itu hanya kerja asal-asalan supaya dia bisa memberitakan Injil. Apapun yang dia kerjakan, dia memberitakan Injil. Dari sini kita tahu bahwa Tuhan ingin kita serius dengan pekerjaan kita. Here, di sini ada seorang agen properti yang Tuhan sertai. Lewat pekerjaan propertinya, meskipun properti itu artinya tenda, dia menemukan rekan-rekan bisnis Kristen. Dia menemukan teman-teman sekawan pekerjaan dalam ladang Tuhan. Dia menemukan saudara seiman. Dia menemukan mitra-mitra misinya, Priscilla, Aquila yang sama seriusnya. Mereka pindah dari Pontus, mereka pindah dari Italia. Karena Kaisar Claudius mengharuskan orang Yahudi keluar dari sana. Dan terjadilah pertemuan di Korintus. Paulus ketemu dengan orang-orang hebat yang lainnya. Bapak Ibu Saudara, tahun ini Allah mau memberkati profesimu jemaat. Tapi lebih daripada itu Allah mau menjadikan profesimu berkat. Percayalah kalau orang itu hatinya tepat. Dia akan menemukan nanti kemana-mana kiri kanan menemukan saudara seiman. Dia akan menemukan partner kongsian dari Tuhan. Dia akan menemukan supplier dari Tuhan. Dia akan menemukan nanti agen yang dari Tuhan. Dia akan menemukan segala sesuatu yang dari Tuhan. Dan Paulus menemukan itu pada Priscilla dan Aquila. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Saya bisa bayangkan Paulus sampai mungkin lanjut malam. Mungkin dia beritakan Injil pada pagi harinya. Malam hari dia ngelembur. Ini rasul yang kerjanya keras luar biasa. Dia sungguh-sungguh laksanakan setiap tugasnya, gak pernah 50-50. Dia gak pernah 50 untuk kerjaan, 50 untuk pelayanan. Dia selalu 100, 100. Dia memberikan segalanya. Saya hanya bayangkan aja Paulus dengan ada lilin begitu. Dia kerjakan pekerjaannya, gak heran di Galatia. Meskipun gak ditulis duri dalam daging itu apa. Mungkinkah salah satu penyebab matanya itu mengalami duri dalam daging atau penyakit. Karena ahli teologi semuanya mengatakan bahwa sebenarnya diidap oleh Paulus adalah sakit mata. Beberapa deskripsi tentang Paulus orangnya itu agak pendek-pendek. Botak. Mirip-mirip kayak Elisa di perjanjian lama. Orangnya berwibawa. Terkesan keras pada lembutnya setengah mati di hati. Tapi orang ini, matanya kena sesuatu. Mungkin karena malam-malam begitu terus. Orang ini memberikan segala sesuatu. Beruntung kita yang punya electricity. Saya paling anti kelihatan anak-anak muda apalagi yang gini-gini gak main HP segala, gak ada lampu yang sorot langsung ke situ. Saya bilang zaman itu mereka gak punya pilihan. Zaman kita punya pilihan, jangan rusak mata ya. Dengan gadgetan melulu. Saya selalu kalau di kantor pun saya kadang-kadang lihat full timer juga gitu. Kalau saya nyalain aja lampunya. Tapi Paulus gak punya pilihan. Hanya lilin saja. Zaman itu kan belum ada tenaga listrik. Thomas Edison belum dilahirkan.
Saya bisa bayangkan dia sungguh-sungguh. Makanya produk dia saya tunjukkan. Dia baru dari Athena ke Korintus bisa langsung menembus bisnis kemah. Berarti pekerjaannya, kualitas hasil kerjanya, aduhai luar biasa. Orang baru langsung bisa menjadi pemain. Itu nggak mungkin pekerjaannya biasa-biasa. He was as excellent a tent maker as he was a preacher of the gospel. Dia adalah seorang tukang kemah yang sama excellent-nya, sama excellent, sama cakap dalam pekerjaannya sebagai seorang pemberita Injil dan pengupas firman. Dilarang asal-asalan di tahun 2022. Whatever you do, apapun yang Anda lakukan, aku melakukan ini untuk dia. Setiap kali doa berkat, angkat kedua tangan, ingatlah double porsi remindernya. Whatever I do, apapun yang kukerjakan, I do it for him. Sekali lagi, aku melakukan itu untuk dia. Setiap kali doa berkat, pulanglah membawa berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ingatlah jemaat, hari Seninnya Anda bekerja sungguh-sungguh. Amin. Ini Paulus. Belum lagi itu, tugasnya terberat bukan buat tenda atau buat kemah. Itu berat bagi tubuh. Tapi spiritnya dia dulu, rohnya dia dulu, menyala untuk bangsa-bangsa. Disinilah ada seorang pengusaha yang bisa saya presentasikan pada Anda menjadi teladan dan relevan. Petrus gak bisa, Petrus itu pendeta tulen 100%. Dia menjadi teladan buat kami para full timer. Paulus bisa teladan buat Anda sekalian. Pengusaha yang 100%, tapi spiritnya itu loh. Memenangkan jiwanya itu loh. Memuridkan Timotius, Titus. Spiritnya itu loh, membapai gereja-gereja. Mendirikan gereja-gereja baru yang memenuhi seluruh peta Turki. Sampai ke Roma nanti. Bahkan sejarah pun mencatat, mungkinkah dia pergi ke Spanyol juga. Saya berkali-kali katakan dari waktu ke waktu, dari khotbah-khotbah saya jelaskan informasi yang saya dapatkan di surat 2 Timotius. Surat Paulus yang terakhir sebelum dipenggal kepalanya berapa bulan kemudian. Paulus menulis ada namanya Claudia, itu bukan bahasa, Claudia itu bukan nama Roma, bukan nama Tionghoa. Claudia itu nama Briton atau British. Injil yang dia bawa itu mulai menuju ke Eropa Barat, lalu dia mati. Luar biasa loh. Orang ini hatinya untuk bangsa-bangsa. Padahal dia seorang pengusaha. Jadi kalau ada pengusaha yang berkata, aku terlalu sibuk untuk Tuhan. Paulus kalah sibuk apa? Dia korban mata loh. Paulus ini subsidi sendiri loh. Dia traveling ke sana sini tuh ada dibantu sih. Dibantu sama Filipi, dibantu Galatia, dibantu sama Kolose, gereja-gereja di sana. Tapi dia gak bergantung sama mereka, kalau bisa dia garap sendiri. Dia itu membiayai misinya. Luar biasa ya. Tapi tentunya Paulus pada satu titik dia gak mungkin bisa membiayai sendiri. Gereja harus campur tangan. Makanya Paulus mengajarkan tentang pemberian. Pemberianmu membantu aku. Kasihan loh hamba Tuhan seperti ini. Harusnya tapi Paulus perintis gereja baru sih. Yerusalem gak mau bantu. Karena mereka gak percaya pada misinya. Misinya dia itu kepada orang-orang yang di luar Yahudi. Zaman itu sesuatu yang gak pernah terdengar sama sekali. Makanya itu Paulus sebagai pembabat alas. Dia bergerak sendiri. Menunggu sampai mereka itu paham. Siapa yang danai? Harusnya orang seperti Paulus ini kasihan. Dia harus didukung oleh kita. Jangan biarkan dia sambil begitu masih terus ngerajut-ngerajut gitu kan kasihan. Tapi apa boleh buat, ya itulah pengorbanan Rasul ini. Tapi saya tunjukkan, Rasul Paulus itu 100% dedikasi pada pekerjaannya. Dia gak pernah asal-asalan. Pekerjaan rohaninya, jangan cerita lagi. Apalagi kalau rohnya menyala untuk itu. Kalau di mana dia paling bergairah yaitu memberitakan Injil, pelayanan rohaninya malah justru yang paling kita ingat sepanjang sejarah. Yang masih melekat hingga hari ini di neraka masih bercacat. Neraka cacat gara-gara dia sampai hari ini, sampai sekarang. Saya pernah sekali kan saya mau membawa kisah para rasul ini, saya tunjukkan ya. Ini subjektif ya, saya cerita sama jemaat ya. Saya waktu itu pelayanan sekitar belasan tahun yang lalu, 10 tahun atau belasan sudah. Ya 10 tahunan. Saya pelayanan waktu itu diundang untuk berkhotbah di Belanda, di sebuah kota, bukan Amsterdam, sebuah kota, berkumpullah perwakilan 87 negara. Saya pengkhotbah Indonesia satu-satunya. Dan saya berdoa dengan istri, saya rasa saya harus pergi. Ya,
Supaya apa? Supaya ini waktunya Indonesia menggenapi firman Allah. Kita akan menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Itu diliput oleh satu stasiun televisi yang langsung relay, langsung ditayangkan live bahkan sampai Rusia. Itu di situ ada orang Estonia, orang macam-macam. Saya berkhotbah, selesai. Tuhan memberkati mereka, Tuhan melawat. Saya masih ingat itu, saya nggak ngerti bal-balan sepak bola. Mereka barusan menang piala apa, saya nggak tahu. Estonia lah, apalah kan Eropa kan gitu. Itu masih pakai syalnya, tulisannya kesebelasan andalan. Mereka maju ke depan, ngomong sama saya, wah pastor, pray for me. Saya berdoa, Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus dicurahkan atas mereka. Itu orang-orang kira-kira belasan orang-orang gede-gede bule, pakai syalnya dengan kesebelasan mereka itu rebah semuanya. Jamaah Tuhan. Itu saya sudah selesai khotbah, saya turun. Saya dipanggil sama mereka, pray for us. We want the Indonesian fire. Kita mau apinya Indonesia. Dari situ, saya pergi terbang ke Swiss karena saya khotbah di gereja, salah satu gereja terbesar di sana. Nah, waktu ke Swiss itu, istri saya baru terbang menyusul dari Indonesia untuk bertemu dengan saya. Saya nggak mau pisah lama-lama dengan istri. Terbang sampai di hotel, ya kan? Saya pun akan ketemu nanti dari tempat itu. Saya ketemu sama istri saya waktu di hotel. Istri saya itu jet lag, kecapean tinggal di sana. Ya ampun, serangan setan terjadi. Setan itu pengecut sekali. Dia hanya berani lawan. Ketika orang itu kecapean. Ini kejadian sungguhan. Apa yang terjadi adalah, nggak usah takut ya nanti kalau ke WC sendirian, boleh? Loh, setan itu memang nyata, tapi kita nggak perlu agungkan. Tuhan kita itu juga nyata, lebih nyata. Dan tahu nggak? Kami punya koper, termasuk isi barang-barang saya susulan dibawakan istri, itu diobrak-abrik sama roh jahat. Jadi kayak rumah yang ada hantunya bisa pindah-pindah barang itu beneran. Gak semua beneran, ada orang yang ngayal. Tapi ada yang beneran juga. Itu diobrak-abrik seolah-olah ada dua roh jahat yang istri saya lihat masuk ke kamar sebelum akhirnya ditengging oleh dia. Itu tinggi-tinggi, model kayak orang-orang Eropa yang tinggi kurus begitu. Lalu mereka berbicaranya menggumam dan istri saya dengar. Let's find out who he is. Mari kita cari siapa orang ini. Karena saya datang ke Belanda, terpukul mereka. Waktu saya ke Swiss, istri saya kena dulu serangan. Mereka mau cari tahu saya Eke ini siapa. Setan tidak mau tahu. Ini ada sesuatu yang asing dan mereka takuti. Karena saya bawa urapannya Mawar Sharon ke sini. Ya, dan mereka obrak-abrik cari kali. Mungkin buku Before 30. Mungkin setannya mau baca ini siapa. Karena setan tidak mau tahu. Roh jahat itu mau tahu. Dia ketakutan, mungkin dia sempat terusir beberapa agennya ketika kami di Belanda. Lawatan terjadi kok, saya masih ingat di Belanda waktu itu. Saya keluar dari pertemuan, bukan pertemuan yang itu. Saya sudah pindah ke satu kota yang lainnya sebelum pindah ke Swiss, pergi ke Swiss. Itu saya baru keluar begitu, itu ada satu orang datangi dan berkata, ayo pray for me. Orang itu bukan orang Kristen, tapi ketika kami ada di gereja itu, saya berkhotbah. Ada orang itu di pinggir pintu luar sana itu diam-diam mendengarkan. Dan orang Belanda ini cegat saya. Dan Anda tahu kan, kalau Anda yang pernah lihat minimal lewat film gitu, di situ itu orang-orang naik sepeda banyak. Dan bayangkan ketika ada satu orang pegang saya sebelum saya pergi ke parkiran. Dipegang dan berkata, pray for me. Orang gede lagi. Waktu dia pegang saya, pray for me, berat manifestasi. Saya tanya keluar semua, itu orang sepedaan, untung gak tabrakan. Orang Belanda gak pernah lihat gitu semuanya, itu ateis. Semua berhenti tuh orang sepeda, ada apa itu? Untung gak panggil polisi lagi. Manifestasi, gak usah babi bu lagi kalau seperti itu, gak usah basa-basi. Saya gak perlu tahu lu siapa, roh apa di dalamnya, misteri sejarahmu apa, urapan kalau sudah clash begitu saya tinggal berkata, keluar, enyah dari orang itu jangan pernah kembali. Tentunya dalam bahasa Inggris lah. Saya tahu setan juga pasti bisa ngerti kalau dalam bahasa Indonesia lebih tengking, tapi Inggris lebih gampang translationnya. Dalam nama Yesus keluar, makanya di Swiss, dia mulai takut, mungkinkah? What we did, apa yang terjadi di Belanda sebelum ke Swiss, reminded, mengingatkan roh-roh jahat akan pelayanan seseorang dahulu kala membawa Injil sampai ke Eropa Barat. Dia trauma sama Paulus kali, dia trauma sama Yesus. Sampai dicari tahu, diobrak-abrik loh, tuh sampai baju itu diobrak-abrik sama setan. Ditengking sama istri saya, langsung pergi. Jangan takut ya, jangan takut.
Jangan takut ke WC sendiri, gak apa-apa. Kalau ada tisu goyang itu mungkin pegawainya berkata ini. Ya. Gak usah takut gitu-gitu. Mungkin cuma pendeta aja yang digituin. Bapak Ibu Saudara, sampai sekarang neraka masih cacat. Gara-gara satu orang pengusaha yang hatinya berapi-api untuk Tuhan. Bukan pendeta, kalau Petrus ya lumrah ya. Dia itu hamba Tuhan kan. Paulus ini loh. Bapak Ibu Saudara, tahukah bahwa Allah juga mau memakai Anda dengan urapan yang sama. Jangan katakan aku hanya pengusaha, belajar dari Paulus. Haleluya, yang percaya terima dengan iman. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. By the way, di Swiss waktu itu saya masih ingat itu ada videonya semua. Saya sebelum naik khotbah gitu ada satu orang bule barat gitu ya, di gips tangannya. Urapan Tuhan mengalir di Swiss itu, orang-orang pada dijamah Tuhan. Itu tempat hallnya gede seperti ini, itu orang-orang itu dilawat sama Roh Kudus. Saya lewati, saya berkata, what happened? Tiba-tiba digerakkan. Dia bilang broken, saya bilang, you are already healed. Dia lepas itu dengan iman. Ternyata kok bisa ya orang barat punya iman seperti ini. Notabene ateis, semua orang berkata Eropa itu sudah gak ada Tuhan. Terus saya berkata sama dia, minta dia lakukan sesuatu yang saya sesali. Saya berkata, tinju aku. Karena tangan dia itu sininya itu patah. Sini-sini patah. Dia buka itu lalu dia pukul saya. Ampun. Aduh, dipukul orang bule itu kerasa. Dia berkata lalu dia naik ke atas kesaksian. Dia berkata, I am healed. This is broken. I am healed. I just punch a pastor. I forgive you my friend. Itu yang terjadi setelah itu. Setelah roh jahat itu dikalahkan. Dengar baik-baik. God can use anything. Bukan Tuhan memakai saya karena saya pendeta. Tuhan memakai saya karena saya percaya. Makanya saya hancurkan dulu rasa tidak percayamu. Oh, aku kan pengusaha, aku kan hanya mahasiswa. Come on lah. Jangan skakmat Tuhan mau memakaimu. Amin Bapak Ibu. Itu yang terjadi. Paulus itu begitu rupa menjadi berkat. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, Anda bisa menjadi seperti Paulus. Meskipun agen properti, tapi hatinya rasuli. Saya berdoa nanti besok breakfast with God. Jangan datang hanya membawa profesi Anda. Minta lebih. Jangan minta money. Minta sama Tuhan, pakailah diriku. Ngomong itu besok pagi, saya kasih bocoran. Gimana masuk hadirat Allah, bukan dengan tangan hampa. Tapi masuklah dengan kerinduan. Tuhan tahun 2022, pakailah aku ya. Pakailah profesiku. Kerajaanmu itu tiba atas profesi saya. Datanglah kerajaan Tuhan. Aku gak puas hanya begini-beginian. Apa sih yang ku kejar? Sukses? Bukan itu yang ku kejar adalah ini Tuhan. Aku ingin melalui profesiku. Aku ambil bagian dalam menyelesaikan 2030-300 gereja. Itu bukan hanya persembahanku yang akan bekerja. Tetapi juga aku mau bekerja untukmu. Aku mau berguna. Kasih aku karunia ya Tuhan. Kasih aku urapan. Kasih aku kemampuan. Mungkin aku terlibat dalam perkara kecil dulu. Tapi kalau nanti Tuhan percayakan saya misalnya di cell group atau connect group di kelompok kecil. Nanti saya terlibat. Saya mau juga loh Tuhan. Gak hanya seperti orang yang memberikan persembahan lalu biarkan uangnya itu bekerja untuk dia. No, aku sendiri juga mau bekerja di ladang Tuhan. Supaya jangan nanti uangku yang naik ke sorga. Aku tidak naik ke sana. Paham maksud saya? Ini hanyalah kiasan saja. You must work for the Lord. Paulus bisa, Anda bisa. Pakailah aku. Tiba-tiba satu orang mulai ikut CGT training. Ya, training kelompok sel. Lalu tak lama kemudian Anda mengemban tugas yang tidak pernah Anda mimpikan. Dari dahulu Anda percaya Anda itu gak bisa ngomong orangnya. Gak bisa doa. Gak bisa doakan orang apalagi. Wah grogi. Tapi Anda akan terkejut. Anda doakan orang. Orang itu sembuh. Padahal Anda pengusaha. Karena Anda berada dalam urapan korporat gereja ini. Setiap orang bisa dipakainya. Asal jalur Anda benar. Asal sehat iman Anda. Asal jenjang Anda di dalam kepercayaan itu dari perkara sederhana dipercayakan lebih. Saya percaya everyone can be used by God in this church. Di gereja ini setiap orang bisa dipakai oleh Tuhan. Paulus bisa dipakai sama dengan Petrus kok. Paulus sama Petrus mana hebat? Sama-sama hebat. Sama-sama gak hebatnya untuk semuanya Tuhan. Berarti Anda juga akan dipakai oleh Tuhan. Yang percaya yang akan dipakai Tuhan, berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Mereka bekerja bersama-sama ayat 3 tadi karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari Sabat Paulus berbicara dalam rumah ibadat. Dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Anda lihat itu, seolah-olah weekdays atau hari biasa dia kerja. Lalu hari Sabat, kalau hari Sabatnya orang Yahudi itu hari Sabtu. Hari Sabtu Paulus bicara di rumah ibadat. Dan berusaha meyakinkan orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Saya percaya di ayat 4 ini ada dua dimensi. Pelayanan Paulus di gereja, yaitu pada hari Sabat, di rumah ibadat. Saya yakin rumah ibadat di sini isinya orang Yahudi. Orang Yunani gak berani masuk sih. Mereka gak bersunat ceritanya.
mana berani menginjakkan kaki di sesuatu yang suci. Tapi Alkitab dengan jelas berkata, dia berusaha meyakinkan orang Yahudi di rumah ibadat, itu so pasti. Tapi dia berusaha meyakinkan orang Yunani, itu bukan di rumah ibadat, itu di marketplace. Lihat ini, Paulus bukan kerja hari biasa lalu hari Minggu, akhir pekannya dia ke gereja pelayanan, bukan. Dia melayani Tuhan di pekerjaannya. Bertemu Priscilla Aquila, meyakinkan orang Yunani. Karena rekan bisnisnya semua adalah orang Yunani di Korintus itu. Orang Yahudi gak tinggal di kemah. Ya, mungkin orang-orang saudagar, orang-orang Yunani, misalnya saya gak tahu siapa aja customernya. Tapi Paulus mencoba meyakinkan orang Yunani itu di hari kerja. Waktu dia di gereja, dia berusaha meyakinkan orang Yahudi. Lihat Paulus itu, dia pelayanannya Anda lihat di marketplace, dia adalah saksi atau hamba Tuhan. Di gereja, dia adalah saksi dan hamba Tuhan. Anda bisa pegang CG sebagai CG leader, pemimpin kelompok sel. Tapi Anda juga pemimpin perusahaan. Jalankan kedua-duanya, jangan 50-50, tapi 100-100, 100-100. Anda bisa jadi mahasiswa, studilah dengan benar. Kalau nilaimu C, jangankan rektormu, jangankan gurumu bisa kau injili. Temanmu aja ketawa dengar Injil dari mulut Anda. Yakinkan mereka. Tapi nanti waktu di gereja, yakinkan umat Allah agar mereka bertumbuh. Saya percaya ini waktunya kita bisa 100 dan 100 untuk Tuhan. Saya dorong Anda semuanya tahun 2022, jangan jadi biasa lagi ya. Jangan kerdil pikiran. Saya patahkan semua mitos-mitos yang Anda yakini dan percaya selama ini. Aku kan pengusaha saja, aku kan mahasiswa, aku kan ibu rumah tangga. Dengarkan khotbah saya yang ke-1 tadi, Naomi, ibu rumah tangga. Ayat 5, ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman, di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Saat Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya memberitakan firman. Ya, ini bicara tentang teamworknya. Paulus bisa fokus dan gak sendirian. Kan kasihan loh, bayangin Paulus harus set up sendiri. Kalau zaman itu sudah ada YouTube lah, ada IG Live lah. Masa Paulus angkat sendiri tripodnya, kakinya, lalu pasang. Itu kan ada Timotius, ada Silas, ada timnya. Ya, jadi Paulus bisa lebih penuh memberitakan firman. Dia gak pernah sendirian. Di mana ia memberi kesaksian kepada orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Coba lihat ya ayat 5, Anda perhatikan lagi. Dia memberikan kesaksian kepada orang Yahudi. Termasuk pada orang Yunani saya yakin. Waktu dia meyakinkan orang, dia yakinkan orang akan Injil. Dia memberi kesaksian pada orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Ini agen properti. Harusnya Yesus plus. Diyakinkan akan Yesus dan suruh beli tandanya. Nah, inilah pancingan atau jebakan pengusaha kalau berkepentingan di dalam gereja. Hati-hati ya, be profesional. If you're so good in your work, kalau Anda begitu bagus dalam pekerjaanmu, Anda bahkan tidak perlu nyerempet di dalam area pelayanan suruh orang beli produkmu. Nggak usah. Paulus itu berhenti sampai dunia kerja. Waktu dia beritakan Injil, dia beritakan Mesias. Dia bukan beritakan produknya. Jangan ubah, janganlah kita lacurkan. Lacur. Jangan lacurkan mimbar. Mimbar itu bisa mimbar gereja gini ribuan orang. Atau mimbar gereja kecil puluhan. Atau mimbar Anda bahkan bukan bentuknya mimbar. Tapi duduk di tengah atau duduk di pangkalnya yang lainnya mendengarkan. Itu seperti di kelompok kecil. Never, jangan lacurkan mimbarmu. Kalau Anda seorang pengusaha, jangan Anda punya agenda pribadi dalam pelayanan. Produkmu tinggalkan di belakangmu, beritakan Mesias. Ini agen properti. Kan paling gampang agen properti itu cari klien di mana-mana, agen apapun juga. No lo ya. Be profesional. Paulus ini, dia percaya Yesus di dunia kerjanya. Dia percaya rezeki datang dari Tuhan. Saya yakin Paulus itu menggigau pun doa Bapa kami, berikan pada kami hari ini rezeki kami. Dia gak perlu minta sama jemaat. Dia gak perlu minta sama orang. Dia selalu buka mulut, selalu beritakan kesaksian bahwa Yesus adalah Mesias. Please jangan bawa-bawa di kelompok kecil atau dalam gereja, jangan kita cari hutangan. Juga janganlah kita itu tidak tulus sama orang, kita layani tapi ujung-ujungnya adalah tawarkan produkmu. Don't do that. Paulus itu 100% pengusaha, tapi sekali dia pelayanan, dia tulen hamba Tuhan. Dia tinggalkan semuanya itu, dia gak bergantung rezekinya dari sini. Dia tahu Tuhan akan pelihara dia.
Apalagi kalau orang itu cakap dalam pekerjaannya ada janji Allah. Di kitab Amsal katakan dia akan berdiri di hadapan raja-raja. Yang beli nanti grosiran adalah raja-raja di bumi. Yang antri nanti. Produkmu tidak akan pernah cukup untuk supply demand-nya atau tuntutan. Jadi jangan campur baurkan business and ministry ya. Kalau Anda adalah ketua kelompok kecil, kelompok sel, atau Anda divisi departemen, dari departemen segalanya, please kalau itu untuk Yesus stop, jangan ada jari ke-6. Untuk Yesus plus, apalagi 7 plus. Yesus jangan di minus, Yesus jangan di plus. Yesus is enough for you. Yang profesional. Kalau Anda melakukan sesuatu dalam nama Tuhan, dalam rumah Tuhan, untuk umat Tuhan, stop di Tuhan. Jangan berlebihan. Amin Bapak Ibu Saudara. Jangan tawarkan, aku punya produk ini bagus, rasa gini. Asuransi lah. Apalagi produk apalah, MLM lah. Hati-hati. Please be careful. Karena gampang sekali kita nyerempet, jadi gak murni. Ya, ini Paulus kita pelajari. Seorang agen properti, tapi gak khotbahkan propertinya. Tapi kalau dia kerja dan kerja dengan sungguh-sungguh dan masuk dari depan pintu. Ini orang gak takut untuk bersaing waktu dia pindah dari Athena ke Korintus. Wow, dia langsung kerja kemah, gak segampang itu. Mana ada seorang pendatang, boom, datang langsung menguasai pasaran. Gak ada, kecuali produknya itu bagus. Kecuali kualitasnya itu grade A. Pernah beli kaos kaki murah? Ya pastilah ya. Saya itu kaki boros, paham maksud saya. Kaki boros itu maksudnya itu orang dulu saudara-saudara saya itu kalau canda itu kaki saya itu seperti paman becak. Itu jeber ke depan begitu, mau dicopot supaya dilihat. Makanya kalau dulu saya nendang orang itu orang langsung semaput. Jempol saya itu seperti pentol raksasa. Jadi kalau saya pakai kaos kaki itu bagus sementara, tapi kualitasnya gak bagus sebentar lagi. Jempol saya ISIS. Sepatu juga saya boros. Dia pakai sepatu selalu nanti akan rusak. Selalu nanti akan koyak. Karena itu bahan yang bagus. Saudagar yang seperti ini tak akan bisa kebobolan. Atau dia lihat barang Paulus, wow ini lain ini. Ini jahitan tangan, orang jahitnya berapa senti, dia jahitnya berapa mili. Nggak bisa robek punya ini. Ini grade A ini. Nggak KW, yang itu yang nggak KW, tapi beda kualitas. Yang ini bisa dipakai 5 tahun, yang itu bisa dipakai 5 bulan. Makanya Paulus langsung ternama. Jangan asal-asalan, jangan hanya Injil yang bagus. Produk apapun yang Anda kerjakan, servis misalnya. Anda punya servis harus lebih. Harga bisa unda-undi sama toko sebelah. Tapi yang orang cek di toko sebelah nanti bukan hanya produknya, tapi servisnya. Saya terus terang. Bukan karena uang saya kebanyakan. Saya kalau masuk ke satu tempat dengan tempat lain, servisnya beda, harga unda-undi. Yang ini bisa lebih mahal sedikit gak apa-apa. Saya lebih kamguan, saya lebih menerima untuk kerja sama ini. Bukan hanya sebagai customer, kalau saya sebagai rekan kerja. Atau sebagai kongsian, atau sebagai ini ya, partner bisnis atau apalah. Saya mending kasih orang itu. Bayarnya lancar daripada yang ini bulat melulu. Ini bisa lebih murah, saya gak mau kerja. Ini lebih mahal sedikit gak apa-apa asal masuk akal. Paham maksud saya? Yang orang temukan nanti adalah kualitas. Saya mau tunjukkan kualitas Injil di mulut Paulus. Dan kualitas tenda dari jarinya. Same quality. Mari kita buat satu balance. Kepercayaan lain ada yang namanya yin dan yang. Saya rasa itu meniru firman. Bisakah kita tangan kanan dan tangan kiri bekerja sama? Jangan ada yang satu ditirikan. Dua-dua itu untuk kemuliaan Tuhan. Kalau Anda bisa lakukan itu, lihat ya. Berkat tidak lari jauh-jauh dari Anda. Lari sebentar mereka akan cegek kembali. Tahu kata itu? Orang Surabaya suka bilang cegek. Orang akan pergi ke sana kecentok sendiri lalu kembali kepada Anda dan berkata, gimana kok? Masih jual ini gak? Oh masih. Anda aja yang absen berapa bulan. Iya gak apa-apa mau kerja lagi. Gak usah ditanya lagi, jangan di interview. Kenapa? Mungkin dia malu. Tapi dia kembali padamu karena di situ barang lebih murah. Dulu dia juga lari karena itu. Tapi waktu dia mencicipi barang murahan di sebelah sana, dia akan kembali kepada Anda harga unda-undi. Paham maksud saya? Tangan kita kerja itu harus sebagus mulut kita ngaku. Gereja juga sama. Kita gak asal-asalan dengan semua. Saya juga gak pernah asal-asalan sama firman. Bagi saya gak ada ibadah terakhir. Do you know this? Bagi saya gak ada ibadah terakhir. Setiap ibadah
adalah akhirat buat saya. To me, I give my all. Gak selalu bagus sih. Tapi I will give my all. I promise you, I promise myself. Saya janji sama Tuhan, saya janji sama Anda, saya janji sama diri sendiri. Bagi saya, apa yang kita produksi dan hasilkan harus sebagus pengakuan dan visi kita. Saya menunjukkan pada Anda, Paulus itu sebagus itu loh. Belum pernah mungkin ada yang membahas kualitas tendanya. Orang seringkali hanya memakai itu sebagai alegori saja. Oh, tent maker. Sehingga orang punya pandangan, orang Kristen punya pandangan yang cetek, dangkal tentang itu. Oh, Paulus itu kerja tenda supaya dia beritakan Injil. Coba saya koreksi sedikit, saya tambahi. Dia kerja tenda, karena itu adalah artnya dia. Dan dia beritakan Injil, karena itu api dalam rohnya. Dua-dua dia excellent sekali. Kalau nggak excellent, Tuhan nggak tambahkan Priscilla Aquila, kongsi sama dia. Paham maksud saya Bapak Ibu Saudara? Oh haleluya. Ya. Nah, ayat 6. Tetapi ketika orang itu memusuhi dia dan menghujat, ia mengebaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri, aku bersih tidak bersalah, mulai dari sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain. Nah itu ceritanya ya, sampai dia digusur ke bangsa-bangsa non-Yahudi, itu gara-gara ditolak oleh bangsa sendiri. Ya, tapi di sini kita tahu bahwa Paulus itu nggak pernah menyerah. Dia berkata, ke bangsa lain aku pergi. Maka keluarlah ia dari situ, ayat 7, lalu datanglah ke rumah seorang bernama Titus Justus yang beribadat kepada Allah dan yang rumahnya berdampingan dengan rumah ibadat. Tetapi Krispus kepala rumah ibadat itu menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya. Dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Nggak mungkin terjadi kalau Paulus pernah nipu orang. Kalau pernah nipu uang. Dikatakan di sini dengan jelas, yang berdampingan dengan rumah ibadat itu, Krispus kepala rumah ibadat itu menjadi percaya kepada Tuhan. Bukan pada hari pertama Paulus pindah dari Athena. Tapi setelah sekian lama dia di Korintus, dia memenangkan kepercayaan mereka karena reputasinya bagus. Dan banyak dari orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus, sebagian di antara mereka beli tenda dari dia. Banyak dari orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Begini cara mainnya. Kalau Anda menawarkan tenda dulu, bukan di gereja, tetapi di marketplace atau tempat kerja, berhasil dan customer puas, dan buka mulut tawarkan Yesus. Paham maksud saya Bapak Ibu Saudara? Jangan kalau barang gak bagus lalu bilang tentang Yesus. Kalau gitu harus introspeksi, kita kembali evaluasi lalu baguskan produknya lain kali dan servisnya tolong dibikin pekerjaan Anda itu dedikasi tinggi. Kalau kita itu bisa, ada orang itu kerja sama kita atau beli dari kita atau jual pada kita lalu orang itu happy. Atau bos Anda lihat cara kerja Anda itu dia puas sekali. Atau rekan kerja Anda diberkati dengan dedikasi yang tinggi. Buka mulut. Jangan berhenti di situ, sampaikan Yesus. Itu yang dilakukan oleh Paulus kepada rakyat Korintus. Rakyat Korintus itu mengecap perbuatan baiknya dulu. Pekerjaannya yang excellent dulu. Lalu setelah itu Paulus mencoba meyakinkan mereka. Tapi sebaliknya, kebalikannya. Kalau Anda di dalam konteks ministry dulu, ketemu orang itu, share Yesus dulu. Bukan dalam konteks kerja. Lalu orang yang terima Yesus, jangan tawarkan tendamu. Iya ya. Coba tangkap coba direnungkan. Kalau kita itu urusan bisnis deal itu berhasil, lalu orang itu sangat bangga sama kita. Jangan lupa, jangan berhenti di mil 1, pergilah ke mil kedua, sampaikan Yesus. Tapi kalau Anda dalam konteks non kerja, Anda sampaikan Yesus, orang itu terima, berhenti di Tuhan, jangan lanjutkan supaya orang itu beli tenda. Tangkap ini ya, ini yang disebut MURNI, murni. Dan jemaat kita harus membanggakan. Saya kalau ada orang beli sesuatu dari saya, misalkan mobil saya gitu. Kalau saya mau jual mobil saya malah justru hindarkan orang itu tahu saya penjualnya. Supaya jangan sampai sungkan nawar. Mendingan gak jadi beli. Dan kalau beli mobil saya, tolong liatin semua ya. Semua ada garisnya, baretnya, semua itu. Tolong nanti jangan sampai, ini Pastor Philip. Nanti setelah itu dia bendol buri nanti. Lalu nanti di belakang dia baru rasan-rasan dan berkata, wah kemahalan lah, itu ada scratchnya. Mendingan ngomong apa adanya. Justru kalau orang itu tahu saya siapa, saya justru yang akan memaksa orang itu untuk periksa sampai mesinnya. Kalau Yesus dipertaruhkan, saya harus di baris paling belakang.
Tapi kalau orang itu dipuaskan oleh apa yang saya lakukan secara jasmani dan itu fair sekali, saya tidak akan berhenti di sana. Saya akan dapatkan nomornya, saya akan berkata, ayo datang ke gerejaku. Datang yuk, bangga. Tapi kalau sekarang saya ketemu dengan jemaat gini, saya tidak akan tawari mobilku. Belian dia, gak akan. Kalau saya ketemu dengan Anda itu sudah Yesus dulu, berhenti di Tuhan. Paham maksud saya? Lapar pun saya tidak akan minta. Kalau Anda bisa jaga seperti itu disebut hamba Allah. Ini bukan bicara hamba Tuhan pendeta, ini hamba Allah. Paulus itu agen properti yang merupakan hamba Allah. Dia tidak menyampaikan tentang propertinya, tapi dia memberitakan Yesus adalah Mesias. Coba lihat, orang-orang Korintus itu gimana percaya sama Yesus. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan ayat 9. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Inilah kerajaan Tuhan di atas profesi kita, apapun juga asal bukan pengedar narkoba. Apapun profesi kita asal itu halal, selalu ada amanat agung ini. Teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Hari ini saya kasih praktisnya. Kalau memberitakan firman itu ketemunya langsung Yesus, berhenti di Tuhan. Tapi kalau kita itu ketemunya sebagai bisnis dulu, urusan dagang, selesaikan dulu. Mari selesai di dalam dagangnya, baru setelah itu, gak heran kamu orang Kristen makanya begitu. Nah, mau gak kamu ikut ke CG ku? Paham maksud saya? Nah, disitulah yang dimaksud jangan takut. Teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Ini yang saya sebut memberitakan firman tanpa batu sandungan. Ayat 10, sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau sebab banyak umatku di kota ini. Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Gampang hit and run, tabrak lari kalau Paulus hanya datang adakan KKR. Tapi Paulus itu tinggal di kota itu. Ikan busuk gak bisa disembunyikan lebih dari 1,5 tahun. Akan tercium baunya. Kalau orang hit and run, tabrak lari gampang. Tuhan itu taruh Anda di tempat kerja Anda, di profesi itu. Karena Tuhan mau saksi yang permanen di sana. Tuhan mau saksi yang tetap. Tuhan itu sumber komitmen. Tuhan gak suka orang hanya pacaran selama-lamanya. Tuhan itu mau pacaran kudus supaya orang itu bisa dinikahkan. Mengapa Tuhanlah yang menciptakan institusi pernikahan suami dan istri hingga maut memisahkan. Allah kita itu gak suka hit and run. Tuhan itu selalu cara kerjanya komitmen. Dan Paulus 1,5 tahun, 1 tahun 6 bulan mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Kata di tengah-tengah itu luar biasa. Dia bukan di atas mereka. Di tengah-tengah itu berarti dia tinggal di kota itu. Dia berbisnis di kota itu. Dia berdagang di sana. Tapi tak seorang pun bisa mencelah dia. Posisinya sebagai hamba Allah dalam dunia kerja dan hamba Tuhan di dalam pelayanan. Membuat orang-orang di kota itu semua kagum sama Paulus. Dan kagum sama rekan-rekannya. Satu persatu menjadi jemaat Korintus. Kenapa I believe in local church? Kenapa saya percaya dalam gereja lokal? Saya tidak percaya kalau orang itu hanyalah datang, bertamu, pembicara saja. Boleh, itu mengisi satu sisi. Tapi gereja itu esensinya tidak berdiri di atas tamu berdatangan. Kita harus tinggal bersama-sama di tengah-tengah. Saudara seiman. Karena busuk tidak bisa lama-lama akan terkoak. Wangi juga tidak bisa disimpan selamanya. Akan tercium baunya. Tuhan menaruh Anda di profesi Anda, di bisnis toko, kantor, di rumah tangga, di rumah keluarga Anda. Karena Tuhan mau lewat hidupmu. Semua orang sekelilingmu akan menerima Tuhan. Lewat teladan Anda, mereka yang mundur akan mau kembali. Gara-gara lihat hidupmu. Dan mereka yang antipati sama Kristus akan berubah pikiran. Tuhan mau wangi namanya gara-gara Anda di dalam profesi Anda. Itulah visi kerajaan Allah atas profesimu. Saya berdoa di dalam nama Yesus mulai hari ini. Apa yang kau hasilkan dengan jarimu, sebagus pengakuan imanmu. Dan kalau jarimu bagus, jangan berhenti di situ ya. Beritakan Yesus. Yang percaya katakan, amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya.